Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas B semester 6. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Syaifuddin Zuhri. Langsung saja untuk judulnya, yaitu zakat profesi dan pengelolaan zakat profesi. Yang pertama, zakat profesi. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seorang melalui usaha sendiri dan juga terkait dengan pemerintah seperti pegawai negeri atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah yang waktu yang relatif tetap seperti sebulan sekali. Penghasilan itu mendapatkan yang semacam ini dalam istilah fikih dikatakan al-mu'al al-mustafad. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional pertama datang tentang zakat dan khawaid pada tanggal 29 Rajab 1404 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 Masehi, bahwa kegiatan yang menghasilkan kekayaan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Semuanya itu menghasilkan pendapatan atau gaji. Ada beberapa profesi yang dapat menjadi sumber zakat, antara lain yang pertama, profesi dokter yang dapat dikategorikan sebagai the medical profession. Yang kedua, profesi pekerjaan teknik, insinyur, yang dapat dikategorikan sebagai the engineering profession. Yang ketiga, profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai the teaching profession. Yang terakhir, profesi advokat atau pengacara, konsultan, wartawan, pegawai, dan sebagainya. Selanjutnya, syarat-syarat profesi. Menurut Syaifuddin Nurdin, ada 8 kriteria yang harus dipenuhi oleh satu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu yang pertama, panggilan hidup yang sepenuh waktu. Yang kedua, pengetahuan dan kecakapan atau keahlian. Yang ketiga, kebakuan yang universal. Yang keempat, pengabdian. Yang kelima, kecakapan, diagnostik, dan kompetensi aplikatif. Yang keenam, otonomi. Yang ketujuh, kode etik. Yang kedelapan, klien. Yang kesembilan, berperilaku pamung. Yang ke-10, bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat profesi dan wajib dizakati. Penghasilan atau profesi yang wajib dizakati selain yang sudah disebutkan syara dan hadis Nabi secara eksplisit, maka dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kasbu al-amal dan mihanu al-hurrah. Kasbu al-amal adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseorangan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Sedangkan minahul al-hurrah adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain. Dari istilah di atas dapat dipetakan mihan al-hurrah dapat saja meliputi dari istilah di atas dapat dipetakan meliputi penghasilan yang diperoleh melalui berikut ini, yaitu konsultan, notaris,
advokat, dokter, spesialis, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu teknik pengelolaan zakat profesi. Kesadaran akan berzakat di kalangan muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan. Ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Namun hal ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin. Agar kesadaran dan tanggung jawab mengenai zakat itu muncul dalam diri individu, maka keterlibatan pemimpin informasi informal seperti ulama, tokoh masyarakat, para ahli dari umat Islam perlu dilibatkan dalam pengorganisasian zakat tersebut. Dalam kondisi demikian, para ulama, pemerintah, dan tokoh masyarakat merupakan kunci dan faktor penting dalam merealisasikan implementasi zakat profesi dengan menggali zakat di kalangan profesional instansi pemerintah. Maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan, juga dapat digunakan sebagai untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan PNS dan staf perusahaan. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu yang pertama, memberikan wawasan know-how yang benar yang memadai tentang zakat. Yang kedua, manfaat serta hajat dari zakat, infak, dan sedekah khususnya untuk pelakunya maupun para mustahik zakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.